Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pradila S dengan NPM 2130443. Di sini saya akan mempresentasikan pada tugas mata kuliah Sosial Informatika dan Profesionalisme dengan berjudul Peningkatan Kasus Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal. Selanjutnya yaitu judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana pemain bisa memasang taruhan menggunakan uang sungguhan dalam berbagai permainan seperti slot, poker, dan taruhan olahraga. Pinjaman online ilegal adalah layanan pinjaman berbasis digital yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, seringkali menawarkan pinjaman dengan bunga sangat tinggi dan cara penagihan yang tidak etis. Mengapa hal ini menjadi sangat masalah serius, yaitu judi online dan pinjol ilegal tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga berdampak pada mental, sosial, dan bahkan hukum. Yang kedua, banyak kasus di mana korban mengalami tekanan psikologis hingga bunuh diri, kehancuran rumah tangga, dan bahkan terlibat dalam tindakan kriminal akibat jeratan pinjol atau kecanduan judi. Selanjutnya yaitu judi online dan pinjaman online ilegal semakin marak terjadi di Indonesia, terutama sejak tahun 2023 hingga tahun 2024. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerugian finansial, dampak sosial, hingga ancaman hukum bagi para pelaku dan korban. Faktanya yaitu, kasus judi online di Indonesia meningkat drastis dengan lebih dari 4 juta pengguna internet terlibat dalam aktivitas penjudian dari pada tahun 2024. Pinjaman online ilegal masih marak meskipun ribuan aplikasi telah diblokir oleh OJK dan Kominfo. Banyak korban mengalami intimidasi, penyebaran data pribadi, bahkan ancaman kekerasan. Selanjutnya itu mengapa kasus ini meningkat, yaitu yang pertama ada akses internet yang luas, memudahkan siapa saja untuk bermain judi atau mengajukan pinjaman online tanpa kontrol. Yang kedua yaitu iklan agresif di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok yang menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko dari judi online dan pinjaman online ilegal. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan hukum sehingga pelaku dapat dengan mudah membuka kembali platform baru setelah diblokir. Selanjutnya yaitu dampak judi online dan pinjaman online ilegal. Yang pertama itu ada dampak judi online. Yang pertama, banyak pemain judi online yang mengalami kebangkrutan karena terus mengejar kemenangan semu. Yang kedua, banyak orang yang tidak ada berhenti bermain judi online hingga menghabiskan seluruh tabungannya. Yang ketiga, banyak kasus penceraian atau penekan dalam keluarga akibat anggota keluarga kecanduan judi. Yang keempat, banyak pelaku judi online yang akhirnya tekad melakukan pencurian atau penipuan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya yaitu dampak pinjaman online ilegal. Yang pertama, pinjaman online ilegal seringkali menerapkan bunga yang sangat tinggi tanpa transparansi. Debt collector dan dari pinjol ilegal sering mengancam peminjam dengan cara menyebarkan data pribadi atau meneror ke keluarga korban. Yang ketiga, banyak aplikasi pinjol ilegal yang mencuri data pribadi pengguna, termasuk akses ke kontak dan galeri foto. Yang keempat, banyak korban yang mengalami tekanan berat hingga memilih mengakhiri hidup karena tidak mampu membayar utang. Selanjutnya yaitu kasus nyata. Kasus yang pertama itu warga bunuh diri akibat pinjol ilegal. Yang pertama, seorang warga Jakarta ditemukan meninggal karena tidak mampu membayar utang dari lebih dari 10 aplikasi pinjol ilegal. Yang kedua, keluarga korban mengungkapkan bahwa korban mengalami intimidasi dan ancaman dari debt collector. Yang ketiga, pinjol ilegal menyebarkan foto dan data pribadi korban ke media sosial untuk mempermalukannya. Kasus yang kedua yaitu oknum polisi terlibat judi online. Yang pertama, beberapa oknum polisi di Sumatera terungkap ikut bermain judi online dan mengalami kerugian besar. Yang kedua, mereka akhirnya terlilit hutang dan menggunakan cara ilegal untuk menutupi kerugiannya. Yang ketiga, yaitu kasus ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merugikan masyarakat biasa, tetapi juga merusak aparat penegak hukum. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan solusi. Pemerintah terus berupaya memberantas judi online dan pinjaman online ilegal dengan memblokir ribuan situs melalui Kominfo, namun banyak yang kembali muncul dengan domain baru. Selain itu, polisi telah menangkap beberapa pelaku, tetapi jaringan mereka masih luas dan sulit diberantas sepenuhnya. Untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif, pemerintah mulai mengusulkan regulasi yang lebih ketat guna mempererat sanksi terhadap penyedia layanan judi online dan pinjol ilegal. Selanjutnya yaitu masyarakat perlu menghindari godaan judi online dan pinjaman online ilegal dengan tidak tergiur iming-iming uang cepat yang sering kali menyesatkan. Jika menemukan situs atau aplikasi ilegal, segera laporkan ke OJK dan Kominfo agar dapat ditindak secara hukum. Selain itu, jika membutuhkan pinjaman, pastikan hanya menggunakan layanan keuangan resmi yang terdaftar di OJK untuk menghindari risiko penyalahgunaan data dan beban utang yang tidak wajar.
Selanjutnya itu kesimpulannya yaitu, jadi kasus judi online ini dan pinjaman online ilegal terus meningkat, merugikan banyak masyarakat, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara sosial dan hukum. Untuk memberantas masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum serta pencegahan melalui edukasi. Selain itu, meningkatkan literasi digital dan finansial menjadi langkah penting agar masyarakat lebih waspada dan mampu melindungi diri dari jebakan platform ilegal yang merugikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.